Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik semua anak-anak? Luar biasa, Bu. Sehat. Syukur. Jadi hari ini Ibu akan mengecek kehadirannya. Apakah hadir semua atau ada yang masih belum datang atau ada yang sakit? Hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi pada hari ini Ibu minta kembali Ibu Rani untuk anak si Rani untuk memimpin doa kita. Oke, terima kasih Bu. Kita berdoa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kembali kami berjumpa dengan Ibu kami dalam pembelajaran ini. Berkati kami semuanya ya Bapa, agar dalam pelajaran ini kami bisa mengerti, menerima, dan memahami semua yang diberikan Ibu Guru kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rani. Jadi ini kita akan belajar tentang materi Allah menyampaikan 10 firman-Nya. Nah, sebelum masuk pada materi tersebut, apakah pernah mendengar tentang materi ini sebelumnya? Atau siapa yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan 10 firman ini kepada bangsa Israel? Apakah Musa, ada yang Bu. Musa, bagus. Lalu kenapa Allah mempercayakan Musa untuk menyampaikan 10 firman-Nya ini kepada umat atau bangsa Israel? Apakah tidak ada nabi yang lain yang lebih bagus atau yang lebih dipercayakan oleh Allah? Kenapa harus Nabi Musa? Karena Nabi Musa taat, Bu. Patuh kepada Allah. Baik dia, Bu. Baik Nabi Musa. Nah, apakah ada yang ingin seperti Nabi Musa? Ya, Bu. Mau Bu, saya mau Bu. Jadi untuk hari ini, nah, adapun tujuan kita mempelajari Allah menyampaikan 10 firman-Nya untuk kita, supaya apa? Supaya di akhir pembelajaran ini kita bisa memahami makna dan tujuan dari 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Lalu yang kedua, supaya kita bisa memahami dan bisa menerapkan tujuan Allah menyampaikan 10 firman-Nya tersebut melalui Nabi Musa untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak sekalian, jadi untuk lebih jelasnya kita mengenal 10 perintah Allah tersebut yang telah dipercayakan oleh Allah melalui Nabi Musa, kita bisa melihat dari kitab suci. Karena apa? Kenapa kita harus dituntut mengenal dari kitab suci? Karena apa? Karena di sana Allah berbicara kepada nabi-nabi dan kepada bangsa Israel tentang 10 perintah Allah tersebut, supaya bukan hanya diimani, bukan hanya ditaati, tapi sungguh-sungguh dilakukan. Jadi di dalam peraturan yang ada, kita juga mengenal adanya peraturan. Peraturan tersebut tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang atau pribadi bisa mengelola pribadinya dengan baik. Tanpa aturan, kita tidak bisa menjadi orang yang baik. Kita akan melakukan kehendak kita sendiri atau semau kita sendiri, atau bahasa gaulnya melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan semau gue. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mengikat supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya di rumah kita juga punya aturan. Di sekolah kita juga memiliki aturan. Contoh kecil, di rumah kita harus bangun cepat-cepat. Apa? Supaya berangkat ke sekolah kita tidak terlambat. Dan di sekolah juga kita punya yang namanya peraturan atau tata tertib. Nah, tata tertib itu mengatur supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di rumah sebagai anak dan juga di sekolah sebagai siswa, supaya kita bisa mentaati aturan tersebut
Dengan demikian kita menjadi anak yang disiplin. Karena apa? Disiplin di sekolah dan disiplin di rumah itu artinya kita sudah mentaati peraturan tersebut. Nah, di dalam peraturan di masyarakat, di rumah dan di sekolah, di dalam kitab suci pun kita juga mengenal peraturan, yaitu adanya 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah ini apakah bisa dilihat di layar? Bisa dilihat? Bisa, Nah, Bu. Bisa, di Bu. situ Bisa. bisa. Ya. Nah, di situ ada 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, 10 perintah Allah atau di dalam gereja kita, di gereja Katolik, 10 perintah Allah tersebut juga dikatakan sebagai Dekaloh. 10 perintah Allah merupakan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada umat Israel melalui Nabi Musa di gunung apa, Anasya? Gunung Sinai. Sinai. Bagus. Nah, adapun perintah Allah tersebut itu memiliki 2 bagian penting yang mengatur hubungan Allah dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi bagian pertama, perintah nomor 1, 2, dan 3 mengatur perintah cinta manusia kepada Allah. Yang kedua, perintah dari nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengatur tentang perintah cinta manusia kepada Sesama. Manusia, Bu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dari perintah 1, kedua, ketiga itu sudah kita jalani dengan benar atau biasa-biasa saja? Karena apa? Karena kita sering mengabaikan perintah Allah tersebut. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga sering mengabaikan pesan di rumah kita ataupun di sekolah. Nah, di antara kalian sering mengabaikan peraturan di rumah atau di sekolah? Siapa yang sering melakukan di rumah? Ada? Sering melanggar peraturan di sekolah, sering datang terlambat, menggunakan pakaian tidak rapi, atau sering membolos. Itu adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap peraturan baik di rumah atau di sekolah. Oleh karena itu, kita hari ini mempelajari bagaimana Allah memberikan 10 kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Itu karena apa? Karena Allah perlu mengevaluasi bagaimana perilaku hidup bangsa Israel pada saat itu. Dan Allah pun mempercayakan Nabi Musa untuk membimbing bangsa Israel, bukan hanya mendampingi berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi Allah juga memberikan perintahnya atau aturan yang harus dilakukan dan ditaati oleh bangsa Israel. Adapun perintah Allah tersebut, itu yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, apa makna dari perintah Allah yang pertama ini? Apakah ada yang tahu? Ibu Emiliana? Ada yang bisa menjawab? Agar kita hanya menyembah Tuhan, Bu. Nah, ada lagi yang lain? Kenapa menuntut supaya menyembah Allah saja? Kenapa bukan Allah yang lain atau dewa yang lain? Kenapa? Karena seringkali orang mengenal ada Allah yang lebih keren, ada dewa yang lebih keren, sehingga mereka seringkali tidak percaya kepada Allah yang sesungguhnya. Apa ada lagi? Tidak tahu, Bu. Nggak boleh nyembah patung, Bu. Apa? Yang disembah patung siapa? Nggak boleh menyembah patung. Itu karena apa? Karena berdasarkan dari pengalaman hidup bangsa Israel,
ketika mereka lari dari Allah menyembah patung, itu akan kecemburuan dari Allah sendiri, dari pihak Allah, sehingga Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kembali bangsa Israel supaya mereka tetap setia dan menuruti perintah Allah yang pertama dengan menyembah berhala, supaya mereka tetap mencintai Allah. Lalu perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu atau jangan menyebut nama Allahmu tidak dengan hormat. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Ibu anak Serpiana, Endelos, apakah tahu kenapa alasannya? Karena seringkali orang berkata, ketika bercanda seringkali mereka katakan, oh Tuhan, atau oh my God. Itu kan menyebut nama Tuhan. Apakah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah yang kedua? Jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. Karena seringkali orang bisa berpalsu dengan janji-janji palsu dan mengatas nama Tuhan. Apakah hal tersebut dibenarkan bila kita melihat dari perintah Allah yang kedua ini? Itu dilarang agar manusia itu menghormati Allah, Bu. Ya, jawaban yang bagus. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk pada perintah Allah yang ketiga. Berkaitan dengan perintah Allah yang ketiga ini, kuduskanlah hari Tuhan. Apakah kita sudah menjalani kewajiban kita untuk menguduskan hari Tuhan ini? Misalnya hari Minggu kita pergi ke gereja, Gereja. beribadah. Berarti kita Ibadah sebagai berdoa. ya, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita harus menguduskan hari Tuhan tersebut dan pergi berdoa atau beribadah. Beribadah, Bu. Ya. Lalu yang keempat, perintah Allah yang keempat, Hormatilah ibu bapamu. ya. Nah, di dalam rumah kita, apakah kita sudah melakukan perintah Allah yang keempat ini? Apakah ada yang masih melanggar? Misalnya tidak sopan atau berlaku kasar terhadap ayah Kadang-kadang, Bu. dan ibu. Kadang-kadang tidak menuruti, Bu. Jadi kalau kadang-kadang nanti juga harus dikurangi kadang-kadangnya itu supaya tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kepercayaan orang tua kita supaya kita selalu menghormati orang tua. Perintah Allah yang keempat ini supaya kita senantiasa selalu mengingat kebaikan dan juga mengingat jasa orang tua kita yang sudah membesarkan kita, sehingga kita harus menuruti perintah Allah ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Hormatilah ibu bapakmu. Lalu perintah Allah yang kelima. Perintah Allah yang kelima apa? Kak Ignatius. Anak Ignatius. Jangan membunuh, Bu. Membunuh. Jangan membunuh. Perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu adalah apakah ketika kita mendengar misalnya berita di televisi, ada orang mati kecelakaan, ada juga orang mati bunuh diri. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu, apakah tindakan bunuh diri tersebut juga melanggar perintah Allah yang kelima? Melanggar, Pak, Bu. Alasannya? Karena dia itu membunuh dirinya sendiri, yang harusnya mencabut nyawa itu adalah haknya Tuhan. Ya. Selain itu apalagi? Karena jangan membunuh ini berkaitan dengan hidup. Karena apa? Karena kita telah diajarkan oleh Allah untuk menghargai hidup. Apakah? Ya. Ibu, Ya. kalau bunuh nyamuk boleh enggak, Bu? Kalau Ibu balik bertanya kepada Anastasia, apakah nyamuk itu termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan, Bu. Tetapi ciptaan Tuhan yang membuat kita menjadi sakit. Misalnya ketika
nyamuk Jadi tersebut sakit, menyerang Bu. kita akan jadi sakit. Misalnya Sakit. terjadi penyakit demam berdarah. Nah, apakah itu suatu tindakan yang melanggar perintah Allah yang kelima? Jangan membunuh. Tidak, Apakah Bu, dia karena kita menjawab? merasa tersakiti. Nah, Ketika kita tersakiti, kita harus bunuh nyamuk itu. kalau nyamuknya tidak menyakiti kita, cuman kalau nyamuknya itu hanya meminta darah kita sedikit saja, itu kan untuk kelanjutan hidup nyamuk tersebut. Nah, apakah itu juga termasuk pelanggaran perintah Allah yang kelima atau bukan? Bagaimana, Anastasia? Iya, Bu. Tapi kan nyamuknya ini biasanya membuat kita sakit. Ya, Tapi kalau misalnya dia makan kita sedikit aja, boleh kali ya? ya untuk Anastasia, untuk yang lainnya jangan. Lalu perintah Allah yang keenam, apalagi jangan berzina. Nah, perintah Allah yang keenam ini bukan hanya berupa tindakan, tetapi juga bisa dari pikiran kita sendiri. Misalnya apa, Pak Iskandar? Peristiwa apa, Bu? Perintah Allah yang kelima ini menyatakan jangan berzina. Nah, jangan berzina ini juga bukan hanya terjadi melalui tindakan kita, tetapi juga bisa melalui pikiran. Nah, pikiran semacam apakah itu? Betul. Misalnya kita mengingini, entah kalau dalam hal ini lawan jenis, Ibu. Ya, Ya. Atau misalnya kita dalam keluarga, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin terhadap orang tua, bisa saja terhadap teman-teman sekelas, kan? ya, Pokok perbuatan yang istilahnya kalau itu Ibu seperti misalnya menjadikan kita bernafsu. Nah, ya, itu kan sudah termasuk kalau di apa anak-anak di rekan-rekan itu. Dan itu tingkatannya, Bu. kalau misalnya melalui tindakan, bagaimana contohnya? Tindakan ya bisa saja misalnya ya pemerkosaan yang kalau misalnya kayak di televisi itu sering terjadi pemerkosaan terhadap anak sesama anak, ya kan? Tuh. Kan sering kita dengar itu, Ibu. Kalau misalnya seperti itu, bisa saja. Terima kasih Iskandar atas jawabannya. Iya, Kita lanjutkan ke perintah Allah yang ke-7. Nah, perintah Allah yang ke-7 ini sudah jelas sekali dikatakan bahwa di situ jangan mencuri. Nah, seringkali yang terjadi kita mendengar berita di televisi atau di lingkungan kita seringkali terjadi yang namanya pencurian, misalnya perabot rumah tangga atau pencurian uang. Itu sudah jelas sekali bertentangan dengan perintah Allah yang ke-7. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mencegah terjadinya pencurian? Berarti kita harus bukan hanya memahami, bukan hanya mendengarkan atau juga menghayati, tetapi kita benar-benar melaksanakan perintah Allah yang ke-7 ini, yaitu jangan mencuri. Karena apa? Karena Allah tidak senang kepada orang yang suka mencuri. Karena Allah sudah mengingatkan kita dengan perintah yang ke-7, yaitu menjaga sikap dan tingkah laku kita, serta menjaga tangan dan kaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan mencuri. Nah, karena apa? Karena mencuri itu
adalah tindakan yang salah dan juga tindakan atau perbuatan dosa. Karena mencuri itu berarti merampas atau mengambil yang bukan milik kita atau bukan menjadi hak kita. Nah, pencurian yang terbesar yang sering kita dengar dan kita lihat misalnya para pejabat di negara kita, mereka melakukan korupsi. Nah, itu adalah salah satu contoh mencuri. Karena apa? Karena itu bukan haknya sendiri, bukan hasil jerih payah atau keringatnya sendiri, tetapi itu adalah hak orang lain yang mereka curi. Jadi itu sudah jelas sekali melanggar perintah Allah yang ketujuh, yaitu jangan mencuri. Lalu perintah Allah yang ke-8 apa? Perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Adakah yang bisa memberi contoh tentang perintah Allah yang ke-8? Selpiana? Ya, Bu. Jangan suka berbohong, Bu. Ya, Kalau bicara itu yang jujur. ya. Selain itu apalagi? Apakah kita juga di rumah sering berbohong dengan orang tua kita atau di sekolah dengan ibu guru? Sering, Atau Bu. atau Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang, Bu. Nah, tindakan kita berdusta atau berbohong itu sudah jelas sekali melanggar perintah Allah yang keberapa? Yang ke-8. Nah, itu artinya Tuhan Allah menginginkan kita supaya kita selalu bertindak dan bersikap serta berperilaku jujur. Lalu perintah Allah yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Pernahkah anak-anak dengar tentang kisah Herodes atau Raja Herodes dan Herodias? Di situ dikatakan Herodes mengambil istri dari siapa? Saudaranya. Di situ Herodias diambil oleh istri Herodes dan apa? Di sana juga Yohanes mengatakan bahwa itu tidak halal. Karena apa? Karena bertolak dari pengalaman dari 10 perintah Allah ini, di situ dikatakan sangat jelas sekali bahwa Allah mengatakan jangan mengingini istri sesamamu. Karena itu jelas sekali apa yang menjadi hak orang lain, bukan menjadi hak kita, itu artinya merampas milik sesama atau istri sesama. Jadi kita harus mengingatkan kembali bahwa apa yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah yang ke-9 ini. Lalu yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, perintah Allah yang ke-10 ini juga masih berkaitan dengan perintah Allah yang keberapa? Tubelvina, Sitomorang. Perintah Allah yang ke-10 ini berkaitan dengan perintah Allah yang keberapa tadi? Jangan mengingini milik Ketujuh, Bu. Ketujuh, Bu. Apa Mencuri. tadi? Jangan Perintah yang ke-7. Mencuri, Bu. berarti jangan mencuri. Karena apa? Karena perbuatan mencuri bukan hanya merampas milik orang lain, tetapi juga tidak berkenan di hati Allah. Siapa yang ingin harta miliknya dicuri? Angkat tangan. Nggak mau, Bu, nggak mau. Ya, Nggak mau. misalnya si Selviana mengambil tasnya si Melda. Senang nggak si pernah, Bu. Tidak pernah. Enggak pernah. Ya, baik, bagus. Tapi bukan Ibu Lores pernah ambil pensil saya, Bu. Terus besoknya Melda balas juga ngambil Enggak, lebih Bu. banyak itu ya. Iya, Bu. Nah, kalau ada yang pernah mengambil atau mencuri, jadi diingat baik-baik ya, kan hari ini kita sudah mendengar materi tentang 10 perintah Allah
yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Lalu yang kedua, 10 perintah Allah ini juga mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Misalnya contoh sesama itu siapa? Melda. Yang dikatakan Ya, Bu. sebagai sesama itu siapa saja? Teman kita, Bu. Teman. Siapa Teman, lagi? Bu. Kasih jawaban. Apakah ada lagi? Sudah jelas tentang materi hari ini? Atau ada yang kurang paham? Masih belum jelas? Jelas, Bu, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Yes, Bu. Jadi untuk materi hari ini kita sudah mempelajari tentang 10 perintah Allah atau Allah memberikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Jadi tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah tersebut untuk mengatur perilaku dan kehidupan bangsa Israel supaya mereka ketika melaksanakan perjalanan menuju tanah apa? Tuwel Vina? Tanah Kanaan, Bu. Tanah Kanaan atau tanah terjanji didampingi oleh Nabi Musa dan juga perilaku mereka diatur dalam peraturan yang telah diberikan oleh Allah sendiri melalui Nabi Musa di Gunung Sinai dalam 10 perintah Allah tersebut. Jadi semua yang telah dikatakan disampaikan oleh Allah tentunya harus dilaksanakan, dilakukan dengan baik oleh bangsa Israel dengan pemimpinnya Nabi Musa sendiri supaya mereka dengan diiringi, didampingi, dilindungi oleh Tuhan serta perilaku dan kehidupan mereka senantiasa selalu terarah dan juga hidup baik selama perjalanan mereka menuju tanah Kanaan atau tanah terjanji yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Nah, sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Atau ada Bu. yang ingin bertanya? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Kalau sudah jelas, nanti akan Ibu sampaikan untuk tugas di rumah ya. Jadi mohon dicatat pertanyaannya. Nomor 1, mengapa Allah memberikan 10 perintahnya kepada Musa untuk bangsa Israel? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perintah mana sajakah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah? Lalu yang ketiga, perintah mana sajakah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia? Nanti silahkan dijawab di rumah masing-masing. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kalau sudah jelas, jadi kita boleh tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nanti tolong Ibu anak Anastasia yang memimpin doa penutup untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita buat tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami. Sekarang kami akan kembali ke kelas kami masing-masing untuk menerima pelajaran yang lain. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kami. Berkati juga ibu guru kami ya Tuhan yang sudah menyampaikan materi kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Anastasia.